Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan dosen Bapak Markuat SH MH, salah satu dosen di Universitas Dharma Indonesia untuk mata kuliah metode penelitian hukum. Sebelum saya membacakan atau menyampaikan dalam bentuk video tulisan makalah dalam metode penelitian hukum, saya akan menyampaikan atau menyuarakan yel-yel kebanggaan kita. MPH, tulis, review, publikasi, no plagiasi, undi, unggul, beda, berkarakter. Fakultas Hukum, kebanggaan kita. Dosen Bapak Markuat, idola kita. Makalah metode penelitian hukum disusun Freddy Alparet Bancin, nomor induk mahasiswa 222301127. Mahasiswa semester 6 di kampus Universitas Dharma Indonesia Cikupa. Pendahuluan, latar belakang. Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pembangunan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di saat ini. Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam suatu penelitian. Metode dilaksanakan yang mendasari kegiatan penelitian, meskipun masing-masing terdapat jenis dan sifat dalam melakukan kegiatan penelitian hukum. Rumusan masalah. 1. Bagaimana jenis dan sifat penelitian hukum? Kedua, bagaimana penelitian hukum normatif atau doktrial? Pembahasan. Jenis dan sifat penelitian hukum. 1. Jenis penelitian hukum digunakan adalah penelitian normatif, penelitian empiris, penelitian normatif empiris. Adapun penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif. Tetapi dibagi menjadi 3. Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan struktur dan komposisi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat akan mencapai suatu penelitian hukum empiris yang kita ketahui berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau pemerintah. Penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif atau undang-undang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sifat penelitian. Menurut pakar Surjono Soekanto menyampaikan atau mengemukakan bahwa dilihat dari sifatnya, penelitian eksploratoris yang biasa disebut sebagai penelitian menjelajah dilakukan dalam hal apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang dan bahkan belum ada. Kadang-kadang penelitian semacam ini disebut feasibility study yang bermaksud untuk memperoleh data awal.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapat data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Bisa kita lihat dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis, antara lain studi kasus, survei, studi prediksi, studi evaluasi, studi perbandingan, studi korelasi. Penelitian eksplanatoris dilakukan bila mana data-data dan informasi tentang objek penelitian telah cukup banyak sehingga menguji hipotesis-hipotesis tertentu sudah dapat diramalkan. Kedua, penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum di mana ilmu hukum tersebut dapat artian yang luas. Dikatakan artinya luas karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan bermaksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian hukum dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Ini bisa kita peroleh langsung dari masyarakat, dinamakan data primer atau data dasar. Sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya